Halo anak-anak kelas 10 kebanggaan kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran matematika peminatan 1. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi baru yakni fungsi eksponensial. Apa yang mau kita pelajari tentang fungsi eksponensial? Hari ini kalian pasti senang sekali dengan materi ini karena kita akan menggambar fungsi eksponensial. Sebelum kita menggambar fungsi eksponensial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah definisi dari fungsi eksponensial tersebut. Misal A merupakan konstanta positif yang lebih dari 1. Fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A ditentukan dengan formula Y sama dengan A pangkat X. Dalam berbagai aplikasi sains, fungsi eksponensial dituliskan dalam bentuk Y sama dengan B dikali A pangkat X, di mana A dan B merupakan konstanta. Berikutnya, ada beberapa catatan penting yang harus kita pahami. Misalnya, persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dan Y sama dengan 3 pangkat X merupakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok 2 dan 3. Secara berurutan ya nak ya. Lalu berikutnya, Y sama dengan setengah X merupakan fungsi eksponensial dengan bilangan pokok setengah. Sedangkan persamaan Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X pangkat 3 bukanlah fungsi eksponensial. Oke ya. Nah, kalian harus paham. Paham mana? Paham bahwa bentuk fungsi eksponensial adalah Y sama dengan B dikali A pangkat X. Contoh yang pertama, gambarlah grafik Y sama dengan 2 pangkat X pada sumbu kartesius di bawah ini. Langkah yang pertama, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, kalian pilih terlebih dahulu nilai-nilai X atau absis. Di sini kita pilih dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Berikutnya, tabel berikutnya di mana Y sama dengan 2 pangkat X. Maka ketika X sama dengan min 3, kita substitusikan di Y sama dengan 2 pangkat X. Artinya Y sama dengan 2 pangkat min 3. Maka hasilnya 1/8. Berikutnya, ketika X sama dengan min 2, maka nilai Y sama dengan 1/4. Ketika X sama dengan min 1, nilai Y sama dengan setengah. Ketika X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 1. Ketika X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 2. Ketika X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 4. Dan yang terakhir, ketika nilai X sama dengan 3, maka Y sama dengan 8. Kemudian ketika kita sudah melengkapi X dan Y-nya, kita dapat membuat titik koordinat yang terdiri dari X, Y. Maka di sini kita mempunyai min 3,1/8 sampai dengan 3,8. Nah, berikutnya ketika tabel yang kita buat tadi sudah lengkap, langkah berikutnya kita menghubungkan titik-titik yang ada, kemudian akan membentuk suatu Y sama dengan 2 pangkat X. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi titik-titik yang sudah terbentuk tadi, silahkan kalian gambarkan pada sumbu kartesius, kemudian dihubungkan dengan suatu garis, maka dia akan membentuk Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian dari grafik ini kita bisa menemukan atau menyimpulkan domainnya. Domainnya adalah untuk X semua anggota bilangan real. Kemudian jika range-nya itu adalah Y lebih dari 0 untuk Y semua bilangan real. Sudah paham ya tentunya. Lalu berikutnya kita ke contoh kedua. Contoh kedua adalah gambarlah grafik Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 pada sumbu kartesius di bawah ini. Caranya, di sini saya memberikan tips. Yang pertama, pilihlah beberapa titik absis atau X, kemudian tentukan nilai ordinat Y.
Nah, contohnya ketika nilai X-nya sama dengan min 3, maka nilai Y-nya sama dengan 2 pangkat min 3 ditambah 1. Nah, kita operasikan dulu pangkatnya. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Maka artinya 2 pangkat min 2. Maka kita dapat menemukan nilai Y-nya sama dengan 1/4. Dengan demikian dapat kita simpulkan titik koordinatnya adalah min 3,1/4. Lalu berikutnya, tulislah nilai X dan Y pada tabel, kemudian kita hubungkan titik koordinat tersebut sehingga membentuk suatu fungsi eksponensial. Nah, tabelnya seperti ini ya. Ketika sudah kita lengkapi semuanya dari nilai X min 3 sampai dengan X sama dengan 3, maka kita memperoleh nilai Y-nya dari 1/4 sampai dengan 16. Maka titik koordinat yang terbentuk adalah min 3,1/4 sampai dengan 3,16. Dari tabel yang sudah kita dapatkan, kita bisa menentukan titik-titik pada sumbu kartesius. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka terbentuklah gambar atau grafik Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan domainnya adalah untuk X semua bilangan real. Sedangkan range-nya ya ini adalah Y lebih dari 0, di mana Y adalah semua bilangan real. Oke, berikutnya kita ke contoh yang ketiga. Yang ketiga yakni adalah gambarlah grafik Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1 pada sumbu kartesius di bawah ini. Oke, tipsnya yang pertama seperti tadi, pilihlah beberapa titik absis atau X. Kemudian tentukan nilai koordinat Y. Contohnya di sini kita punya X sama dengan min 3. Maka nilai Y-nya adalah 2 pangkat min 3. Kita selesaikan terlebih dahulu baru ditambah dengan 1. Maka kita memperoleh 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8 ditambah 1 sama dengan 9/8. Dengan demikian, titik koordinatnya adalah min 3,9/8. Langkah yang ketiga, tulislah nilai X dan Y pada tabel, lalu hubungkan titik koordinat tersebut sehingga membentuk fungsi eksponensial. Nah, tabelnya seperti ini ya. Tabelnya sudah kita lengkapi. Nah, yang penting adalah kalian harus betul-betul teliti dalam menghitung nilai Y-nya untuk menemukan nilai Y-nya. Ketika tabel sudah terlengkapi, langkah berikutnya adalah kita hubungkan titik-titik yang ada pada tabel atau titik X, Y-nya dengan suatu garis. Dari gambar ini dapat kita simpulkan jika domain untuk Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1 adalah untuk semua X anggota bilangan real. Sedangkan untuk range-nya kita lihat bersama-sama. Dari gambarnya ini kelihatan di mana Y-nya lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1? Kita bisa melihat dari fungsinya, di mana Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, kuncinya ada pada ditambah 1. Maka Y-nya lebih dari 1 untuk Y anggota bilangan real. Nah, bisa membedakan ya nak ya. Gampang tentunya untuk kalian semua. Ketika kita sudah mencoba contoh 1 sampai dengan contoh 3, marilah kita belajar menganalisa grafik. Yang pertama kita bandingkan grafik Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi gambar asli kita itu yang berwarna hijau, di mana Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1, gambarnya berwarna merah. Dari sini kelihatan bahwa kurvanya bergeser ke kiri. Dari kurva aslinya Y sama dengan 2 pangkat X. Kelihatan ya nak ya. Jadi kurvanya geser ke kiri terhadap kurva asli.
Nah, kemudian perbandingan yang kedua, kita menganalisis grafik Y sama dengan 2 pangkat X dengan Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Gambar aslinya di mana Y sama dengan 2 pangkat X yang berwarna hijau. Kemudian sedangkan Y sama dengan 2 pangkat X diselesaikan dulu baru ditambah dengan 1 berwarna biru. Nah, dari sini kelihatan bahwa pergeserannya adalah naik 1 poin. Ya, naik 1 poin terhadap kurva atau grafik aslinya. Nah, dari dua perbandingan ini diharapkan kalian betul-betul bisa memahami bagaimana perbedaan antara Y sama dengan 2 dipangkatkan X tambah 1 dengan Y sama dengan 2 pangkat X tambah 1. Nah, untuk itu silakan kalian betul-betul memahami dari video dan modul fungsi eksponensial. Berikutnya, contoh keempat. Gambarlah grafik Y sama dengan 3 pangkat X dan Y sama dengan 1/3 pangkat X pada satu sumbu kartesius. Nah, di sini kita punya dua grafik yang perlu kita gambarkan. Yang pertama adalah Y sama dengan 3 pangkat X dan yang kedua adalah Y sama dengan 1/3 pangkat X. Langkahnya sama, kita tentukan dulu X-nya. Saya mengambilnya sampel dari min 3 sampai dengan 3. Kemudian saya substitusikan nilai X-nya pada Y sama dengan 3 pangkat X dan bedanya berwarna kuning itu pada Y sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, silakan kalian cermati pada tabel berikut ini. Lalu kemudian ketika sudah menyelesaikan atau mengisi tabel dengan benar, langkah berikutnya, nah, kita bisa menghubungkan titik-titik tadi kemudian dihubungkan dengan suatu garis. Nah, di sini yang berwarna hijau ini adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Sedangkan yang berwarna merah adalah Y sama dengan 1/3 pangkat X. Nah, ini yang dimaksud dua grafik digambarkan dalam satu sumbu kartesius atau dalam satu bidang gambar. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, kedua grafik melalui titik 0,1. Nah, kita lihat bareng-bareng. Perpotongan kedua grafik itu dia melalui 0,1. Lalu kemudian domain kedua grafik yakni X anggota himpunan real. Lalu kemudian range untuk kedua grafik adalah Y lebih dari 0, di mana Y anggota himpunan real. Selanjutnya, dari berbagai contoh yang sudah kita kerjakan bersama-sama, kita dapat menyimpulkan secara umum grafik fungsi eksponensial berupa Y sama dengan B kali A pangkat X dengan A lebih dari 0 mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, selalu memotong sumbu Y di titik 0,B. Berikutnya, domain yaitu adalah X anggota bilangan real. Sedangkan range yakni adalah Y lebih dari 0 untuk Y anggota bilangan real. Selanjutnya, di sini kita membedakan dua kasus. Kasus yang pertama, ketika bilangan pokok atau A-nya lebih dari 1, maka grafiknya akan naik. Sedangkan ketika A-nya di antara 0 dan 1, maka grafiknya akan turun. Nah, gambarnya seperti ini. Jika Y sama dengan B kali A pangkat X dengan A lebih dari 1, maka gambarnya akan naik seperti ini. Nah, berikutnya, jika Y sama dengan B dikali A pangkat X dengan A antara 0 dan 1, maka gambarnya akan seperti ini. Oke ya. Nah, kesimpulan ini kalian juga bisa melihat dari contoh-contoh sebelumnya. Untuk itu, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai cara menggambar fungsi eksponensial. Nah, supaya kalian lebih memahami materi ini, kalian bisa lanjut untuk mengerjakan latihan yang pertama atau tugas yang pertama. Untuk itu, jika masih mengalami suatu kesulitan, kalian bisa bertanya pada guru kalian masing-masing. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Semoga
video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.